Ya, masih bisa diteliti. masih nggak apa-apa. Yang penting bukan soal detail ininya, tapi juga proporsinya. Nanti semua ini akan kita tempelkan ya, akan kita cek proporsinya, batas kanan, batas kiri, kemudian juga dimensinya sama nggak gitu ya. Dan kemudian setelah itu adalah masing-masing ini, apakah Pak Naim itu juga benar ya gitu pada saat itu, kemudian pengesah yang lain juga apakah sesuai dengan tahunnya gitu. Artinya pejabat yang menjadi pengesah itu akan didatangi? Oh nggak usah. Kalau beliau sih nggak usah didatangi. Cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa ya. Itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti ya, Mike bisa lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Maksudnya? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Tidak sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers ya, gitu. Ada kopekannya. Ya. Nanti apakah selain ijazahnya akan digunakan untuk bukti baru digabungkan dengan kemarin ke Barreskrim biar atau seperti apa? Pasti. Apalagi dengan saya punya sesuatu yang ini menjadi kunci ya. Ada sesuatu yang aneh yang ada di sini. Tapi rahasia, ya. Tapi nanti dulu. Nanti dulu ya, gitu. Jadi ya. Signifikan nggak anehnya? Sangat signifikan anehnya. Ternyata Ya. Pak Roy bawa yang STP-nya, tanda tangannya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Udah. Jadi 99,9% tetap palsu. lebih keren kalau backgroundnya itu nggak sih? Backlight bang. Oh, backlight. Munduran aja munduran. Oke. Boleh mundur di bawah aja. Bang Bona di bawah bisa? Oh gitu, boleh ya? Iya, di bawah aja. Oh lagi Pak, izin Pak. Bang Bona di bawah lagi? Ya oke. Baik, makasih ya. Ini melanjutkan permohonan informasi ijazah yang tanggal 2 Oktober lalu sudah diberikan ya. Tapi saat itu kan yang diberikan baru tahun fotokopi ijazah terlegalisir tahun 2019 beserta keterangan verifikasi validasinya. Namun kali ini karena saya minta waktu itu ada 3 dokumen, yang saat itu juga yang belum dikasih adalah fotokopi terlegalisir tahun 2014 beserta dokumen klarifikasinya. Namun saat ini sudah diberikan oleh pihak KPU. Cuman sayangnya memang masih untuk dokumen verifikasi klarifikasinya belum diberikan, lagi dicari juga ya. Salinan ijazahnya sudah diberi seperti itu, dan karena memang tujuannya memverifikasi dan validasi, ya saya masih berharap KPU memberikan dokumen tersebut supaya masyarakat bisa melihat bahwa memang tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan KPU pada saat itu sudah dipenuhi semuanya. Seperti itu. Apa sudah diberikan hari ini, Bang? Yang diberikan itu adalah fotokopi terlegalisir. Ini fotokopi dari fotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019. Ternyata 2014 itu semua masih manual. Jadi peserta memberikan fotokopinya, fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan oleh KPU, dan KPU memfotokopinya. Inilah yang dikasih ke saya. Perlihatkan Bang, oke. Boleh diangkat Bang, izin Bang. Dilepas dari itunya, oke. Nah, sebenarnya Naikin ke atas dikit. agak Ya, gitu. Lagi Bang, naik dikit Bang. Lagi Bang, dikit. Nah, munduran dikit. Coba ke kanan Bang. Kanan Bang. Itu ada yang ditutupin kayaknya ya Bang ya? sama masih. Jadi yang beda itu adalah legalisirnya. Oke.
pejabat legalisir yang merah ini. Nah, jadi memang dari yang kita kumpulkan dari 2019, 2014, 2012 di DKI dan 2010 di Solo, itu ijazahnya sama semua. Ya. Yang 2005 kita lagi minta, ya, tim kita di sana Solo, dan yang beda itu cuma legalisirnya, pejabat-pejabat legalisirnya, karena memang tahunnya berbeda, seperti itu. Bang, dengan tanda tangan rektor yang ditutup itu bisa mempengaruhi tidak, Bang? Sebenarnya saya lagi seharusnya kan sama seperti yang lalu-lalu, ini harus ada uji konsekuensi. Kenapa ini ada item ini? Tetap ini ada 9 item yang ditutup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini jadi berapa ya? 8. Jadi 8 ya. Kayaknya beda-beda memang ya. Ini ada 8 yang dihitung, seharusnya sesuai dengan peraturan dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. 8 item ini harus ada uji konsekuensinya. Mengapa ditutup? Apa konsekuensinya ke publik jika dibuka? Apa konsekuensinya ke penerima jika dibuka? Pemilik jika dibuka? Dan yang paling penting adalah tidak boleh selamanya dirahasiakan. Harus ada masa waktunya. Misalnya ini kalau kita baca di peraturan keputusan KPU yang nomor 731 lalu, itu dirahasiakan selama 5 tahun ini. Seharusnya seperti itu. Kalaupun memang kita pakai uji konsekuensi keputusan KPU 731 5 tahun, berarti 2014 ke 2019. Kalau ini 2014 berarti 2019 sudah harus bisa dibukakan seharusnya. Kalau mereka mengacu pada uji konsekuensi KPU yang nomor 731 yang dicabut itu, yang viral itu, seperti itu. Dengan diterimanya jasa premier ini, gugatan di KPI gimana? Dikip ya? Dikip ya. Jadi itu hal yang berbeda ya. Kalau ini kan kopinya kopi. Kalau yang dikip itu kan seharusnya itu dokumen aslinya, asli primernya ya, asli fotokopinya. Seharusnya yang ada di ANRI tadi, di ANRI atau di LKD. Sementara yang di KIP itu, yang kita kemarin sengketa itu, saya meminta data primernya. Karena apa? Seharusnya ini tahun 2014 ini, itu menurut undang-undang tahun 2016 itu sudah diserahkan ke arsip. Dan tahun 2019 menurut undang-undang, itu undang-undang kearsipan nomor 43 tahun 2009, itu seharusnya sudah diserahkan tahun 2021. Nah, seperti itu. Jadi tetap kita, ini proses paralel, tetap kita akan mengusahakan melihat aslinya. Misalnya ini kan saya tidak melihat bagaimana proses fotokopi ini. Sehingga saya tidak bisa memverifikasi, artinya saya percaya saja bahwa inilah hasil fotokopi yang ada. Nah, kalau nanti kita ke ANRI, di ANRI itu ada prosedur, kalau kita mau melihat dokumen bisa aslinya. Kalau kita mau fotokopi, mau memfoto, itu mereka kasih fasilitas memfotokopi sendiri dan memfoto pakai device mereka sendiri, sehingga kita tahu prosesnya benar nggak ini dari salinan asli, seperti itu. Dan juga lembaga kearsipan dalam hal ini ANRI dan perpustakaan itu punya fungsi autentifikasi, memastikan dokumen yang dia terima itu otentik. Jadi jelas berbeda antara ANRI dan KPU. Kita kan di sini tidak melakukan fungsi autentifikasi, makanya saya minta dokumen verifikasi dan klarifikasi. Seperti itu. Kalau dari pejabat PPID sendiri mengatakan ini seperti apa, Pak, penyerahannya ini? Apakah ini yang diterima oleh KPU saat itu kemudian diserahkan atau seperti apa dari tadi di dalam dari pejabatnya? Kalau PPID bilang ini fotokopi dari asli. Nah, jadi dulu calon kan memfotokopi, terus katanya dilegesnya ke UGM, ya kan? Terus diserahkan ke 2014 diserahkan secara fisik ke KPU, ya kan? Nah di fisiknya itulah yang disimpan mereka lalu difotokopi, inilah hasilnya, seperti itu. Jadi nanti akan
seperti yang ijazah di KPU DKI akan diserahkan ke Bang Roy Suryo untuk jadi novum baru atau seperti apa Pak ijazahnya? Karena ini sebenarnya dalam rangka publik ya, jadi sebenarnya saya nggak berkewajiban memberikan ke Pak Roy Suryo ke publik. Nah, nanti beliau kan publik juga, bagian dari publik, seperti itu. Jadi memang ada keputusan MK bahwa kalau sudah diserahkan melalui prosedur KIP, ya itu milik publik, seperti itu. Jadi ini nanti belum tentu akan dijadikan untuk novum baru seperti yang ijazah DKI kemarin. Oh sudah pasti jadi novum. Nah tinggal beliau meminta dari saya saja ya. Semua pun publik di sini kalau mau minta ke saya bisa aja jadi novum, seperti itu. Atau publik-publik sekarang juga bisa minta ke KPU. Ini sudah terbuka aksesnya. Jadi nggak perlu saya juga bisa. Misalnya Pak Roy Suryo pingin minta lagi untuk diajukan pengadilan ya bisa aja minta, tinggal berkirim ke PPID saja. Gampang kok sekarang, udah KPU sudah cukup menurut saya sudah cukup bagus ya. Tinggal terbukti kemarin 2019 juga saya dengar udah banyak yang minta kok sejak itu. Jadi publik harus sadar bahwa inilah haknya. Memperoleh informasi itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun caranya itu diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Seperti itu. Pak, selanjutnya apa Pak? Setelah ini Pak, meminta dokumen ini kan untuk penelitian ya. Ya. Apakah nanti akan diuji salinan ini? Sebenarnya saya butuhnya itu memverifikasi dulu dari primernya. Saya butuhnya sebenarnya yang dari Andri. Cuman nanti ini jadi pendukung saya. Dari Andri itu nanti kan Andri saya bisa kasih tunjuk itu. Mereka kan kasih aslinya, asli fotokopi itu tadi ya. Yang pertama, lalu saya nanti ada proses verifikasi bahwa itu device mereka yang foto, ya kan? Mereka juga yang fotokopi, nanti dikasih saya ada berita acaranya, seperti itu. Nanti akan diperbandingkannya dengan dari Andri ya? Sudah pasti. Nah, itu kan ada pejabat yang mengesahkan, apa nggak verifikasi langsung ke pejabat yang mengesahkan aja Pak? Saya kan tujuannya nggak sampai ke situ. Jadi memang saya nggak sampai ke analisis isinya. Nggak ya. Tujuan saya, penelitian saya hanya sampai pada ada atau tidak ijazahnya, fotokopi ijazahnya. Selama ini kan jadi permasalahan adalah fotokopi pun tidak ada. Sehingga yang pihak Roy Suryo itu, teman-teman Pak Roy Suryo CRS termasuk beliau ini, itu selalu mempermasalahkan ijazah asli. Seakan-akan tidak ada yang setara dengan asli. Kalau ini kan setara dengan asli. Nah, kalau ijazah asli itu milik pribadi, tapi kalau yang setara dengan asli ini milik publik. Karena waktu pendaftaran itu sudah ada disetujuin bahwa ini siap dipublikasikan ke publik. Seperti itu. Artinya Bang, kualitas penerimaan sekarang di KPU dan Andri itu berbeda Bang? Selama kalau dia dokumen seperti ini, seharusnya kalau Andri yang megang, Andri itu kan ada melakukan verifikasi, validasi, autentifikasi tadi ya. Tapi karena Andri kemarin memverifikasi belum menerima, berarti barang ini satu-satunya ada di KPU. Sebenarnya saat ini secara fakta bahwa KPU lah yang paling sah mempunyai ini. Seperti itu. Nah, Pak Roy akhirnya datang. akhirnya Siap. Mohon maaf. Oke. Harus muter dulu. Iya. Alhamdulillah. Kaos spesial lagi itu. Iya. Nggak apa-apa. Udah terus Pak Pendeta. udah capek juga. Iya, tanggapannya ya alhamdulillah sekali lagi. Pertama-tama mohon maaf agak sedikit terlambat karena mampir satu tempat dulu. Tapi inilah yang kita tunggu. Jadi ini adalah salinan atau legislasi dari ijazah yang pernah digunakan oleh Jokowi, yang waktu itu kita minta ada 2 edisi, 2019 dan 2014. Dan hari ini kita dapat yang 2014. Nah, kenapa kami harus mengejar sampai ke detail ya? KPU ini kita kejar 2, 2014, 2019. KPU Solo itu juga kita kejar 2, 2005 sampai dengan 2010 ya. KPU DKI juga kita kejar 2012 karena antara masing-masing legislasinya, nah itu nanti yang akan kita cek ya gitu. Karena kita tahu Pak Bonatua, saya tahu rumusnya ya, ini nanti benar atau tidak.
asli atau tidak, dan apakah ada pengunduran, misalnya apakah yang digunakan di Solo itu adalah benar yang dulu digunakan di Solo gitu, atau sebenarnya yang dari Solo itu ada sesuatu yang tadinya dari tahun 2012 ditarik ke Solo. Nah, itu nanti akan ketahuan. Terus nanti Pak Bonatua pasti juga akan mengecek ya, kenapa ada perbedaan ya dalam melakukan yang namanya penutupan beberapa hal yang sangat krusial nih. Karena yang pertama itu kan, nah caranya kan menutupnya kan gini waktu itu. Diputihkan. Nah, diputihkan ya, gitu. Kenapa sekarang beda dengan dulu? Tadi udah tanya saya. Nah iya ta? Ternyata sesuai dengan Perki ya, peraturan KI seperti ini, diblurkan. Ya, diblurkan. Nah. Kalau diblurkan nggak kayak gini, ini namanya diabu-abukan. Diabu-abukan. Jadi itu ya teman-teman semua. Jadi alhamdulillah sekali lagi terima kasih untuk semua doanya, semua supportnya, bahwa kita sudah terus melakukan, dan tinggal yang ada di Andri kemarin. Iya. Ya, yang masih terus bersidang, dan insya Allah ini akan terus dilakukan. Karena yang namanya ijazah itu sekali lagi itu tidak dikecualikan. Ijazah itu tidak masuk di dalam kecuali. Harusnya ijazah itu dibuka. Kalau KTP ya, baik ya, itu boleh dikecualikan. Karena KTP itu ada nick ya. Nah, misalnya KTP kayak gini, itu boleh dikecualikan. Nah, ini KTP ini. Ini misalnya dia KTP. Nah, KTP itu boleh ya. Kalau ada nicknya. Karena ini tidak ada nicknya, ini namanya kaos tanda penduduk ya. Nah, itu nggak ada nicknya, boleh dibuka gitu ya, kayak gini. Nggak ada rahasianya. Ini juga nggak ada rahasianya. Itu kan posisinya disebut ya tanda tangan. Ya, Masih bisa diteliti. masih nggak apa-apa. Yang penting bukan soal detail ininya, tapi juga proporsinya. Nanti semua ini akan kita tempelkan ya, akan kita cek proporsinya, batas kanan, batas kiri, kemudian juga dimensinya sama enggak gitu ya. Dan kemudian setelah itu adalah masing-masing ini, apakah Pak Naim itu juga benar ya gitu pada saat itu, kemudian pengesah yang lain juga apakah sesuai dengan tahunnya gitu. Artinya pejabat yang menjadi pengesah itu akan didatangi. Oh, nggak usah. Kalau beliau sih nggak usah didatangi. Cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti, ya toh, Mike? Mike bisa lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Maksudnya? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Tidak sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers ya, gitu. Ada kopekannya. Ya. Nanti apakah selain ijazahnya akan digunakan untuk bukti baru digabungkan dengan kemarin ke Bareskrim biar atau seperti apa? Pasti. Apalagi dengan saya punya sesuatu yang ini menjadi kunci ya. Ada sesuatu yang aneh yang ada di sini. Tapi ya. rahasia, Tapi nanti dulu. Nanti dulu ya, gitu. Jadi episodenya. ya. Signifikan nggak anehnya? Sangat signifikan anehnya. Ternyata Ya. Pak Roy bawa yang STP-nya, tanda tangannya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Udah. Jadi 99,9% tetap palsu. Terima kasih kita berikan support. Ya, aplaus kepada Pak Bonatua ya, Pak Dr. Bonatua. Ini Ya. kemenangan publik. Kita bersama. Nah, Kemenangan kita Jadi bersama. mungkin menambahkan sedikit. Iya. Jadi pertanyaan tadi, apakah kita berhenti di sini? Tidak Enggak, ya? enggak. Ini kita harus bukakan ke KI. Iya. Nanti kita akan sidang di KI mempertanyakan ini, kenapa ditutup? Tanda tangan ini seharusnya nggak ada kerahasiaan. Tanggal lahir juga beliau, semua kita udah tahu tanggal lahir. Tahu 21 Juni 61. Iya, sampai hafal lah. Jadi Ada di sini, ada di KTP. ada KTP. Ya. Jadi kita akan tetap berjuang sesuai dengan Undang-Undang KIP. Memang KPU bisa saja menyembunyikan informasi yang ada di dokumen ini. Tapi itu akan kita challenge, diuji di Komisi Informasi Pusat, dalam hal ini pusat ya. Nah, bisa jadi nanti dibukakan juga nih sama mereka. Ya. Sama Komisi Informasi Pusat. Seperti itu. Jangan-jangan ini ya, Pak. Ya. Ini kapan? Kata kunci sedikit saya bocorin, saya spill dikit ya. Yang dikumpulkan pada tiap tahun itu adalah hanya satu legalisasi ijazah oleh yang bersangkutan ya. Jadi harusnya apa yang diberikan kepada KPU dan juga yang kemudian diserahkan oleh yang bersangkutan, dalam hal ini ada Joko Widodo atau timnya, tim Jakarta waktu itu adalah
harus sama dengan apa yang ada. Alhamdulillah ya, kami tidak hanya manut gitu saja, kita juga punya cara-cara untuk mengetahui apa yang ada. Dan kalau satu ternyata berbeda dengan yang ada, yang kami punya rumusnya, itu tentu sudah ada hal yang aneh. Saya sangat tersenyum melihat ini, ya, gitu, ya. Oh, agak majuan. Ini ya. Oh, kalau ini nggak akan dilihat. Kalau ini jangan. Ini kopekan nih. Ini adalah hasil dari BIN. Badan Intelijen Netizen. Iya. Ya, sudah kan? Sudah clear. Udah clear ya. Boleh dilihat tapi jangan difoto. Nggak usah. Wah, emangnya kita ngikut-ngikut Jokowi. Ya. Cluenya sudah jelas lah. Cluenya udah jelas. Oke. Sudah jelas. Ini yang Oke ya, ditunggu teman-teman. sebenarnya. Ya, terima kasih sekali. Bentar lagi Jumatan kita. Jadi Ya, kan kita katanya sampai ketemu di persidangan, Pak. sampai ketemu di persidangan. Iya toh? Itu. Ya, bawa KTP masing-masing. Ya. Jadi yang menarik Aduh, lagi, Ya. ini ternyata 2014 itu apa? Manual semua. Oh, enggak di apa? Upload. Enggak di-upload ya? Enggak. Upload. Ah, jadi ini nanti Ya hanya satu harusnya. Enggak boleh beda. Hanya satu. Enggak boleh Masa beda. kita mencalonkan diri ngasih 2 ijazah? Enggak mungkin. Nggak mungkin. Enggak mungkin. Cuk, kopean lagi. Oke ya. Oke. Udah clear. Oke, terima kasih. Clear, beda. Salaman dulu. Keren, Pak. Luar biasa. Ini luar biasa ini. Oh ya. Oh nih, iya. Iya, iya. Oh, di atas. Iya. Bang, mundur bang. Wih. Yang harus mundur tuh Gibran, bukan kita. Ini pengacaranya loh, jangan. Iya. Kemarin ada yang tanya nama pengacaranya Pak Bonatua ya, silakan. Arianto Hulu. Nah, itu ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Dari kantor hukum mana? Kasih tahu dong. Kalau nanti aja ya. Kirain mau sekalian. Oh iya, monggo. Karena kaosnya dikasih ya. Boleh mintain itunya, berkasnya itu, saya lihat dulu. Suratnya mana? Yang tadi di... Ini masih nyala. Bang, boleh minta ini, mau lihat di Oh gitu. Makanya saya sekarang tahu kenapa yang di Solo belum dikasih ya. Iya, tak? Bawa wawancara lagi. Kalau kita mencalon, saya nggak tahu soal pilpres ya. Tapi kalau pileg, kita itu hanya memberikan ijazah yang sudah dilegalisir. Dari mana? Dari Ojo. Ojo. Oh, siap. Sudah. Izin mas, di balik itu, mas Roy. Izin mas, di situ mas. Oh, biar cakep ya. Berdua, silakan. Tujuannya KPU ya? Ya. Tujuannya KPU. Ini Biasa ini. media itu aja. Ayo, Mike. Ayo sama lawyer. Tanggal berapa ini? Tanggal yang bersejarah itu? Didorong. Oh ini Disorong. Mas Roy didorong. Ini, sorry. Dan jelek. Mas, good nih. Good. Kelihatan ya background-nya? Background-nya. Emang Terima kasih KPU. katanya terima kasih Bang Roy, KPU. dorong itunya. Teman-teman tahu nggak lagi, Bang? Disorongkan ijazahnya mas. Ijazahnya di kedepanin gini. Didorong. Ijazahnya di kedepanin lagi. Turun, didorong. Pegang ijazahnya boleh. Good. Saya kok bahagia banget ya hari ini. Iya, saya juga bahagia banget. ini yang paling terasa ya. Ini yang paling mantap. Kejebak ya. Ini daripada semua ini paling mantap. Iya. Cluenya itu tuh. Terima kasih. Oke, luar biasa ini. Berarti nanti malam kita makan-makan lah ya. Iyalah pasti. Iya. Hari ini kita Makan dia aja. Untuk merayakan ini makan-makan kita nanti malam. makan dulu atau gimana? Makan dulu. Makan dulu. Jangan sampai tidak Jumatan gara-gara ini.
Itu harus jembatannya. Jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.